Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian selalu sehat dan bersemangat untuk belajar. Silakan anak-anak ketikkan hadir pada chat group agar Bapak tahu kalian sedang menyimak pembelajaran hari ini. Bapak sangat senang anak-anak sudah mau menyimak dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat menemukan pengetahuan baru dari teks bacaan dan dapat menjelaskan manfaat gaya magnet dan gaya gravitasi. Sebelum kita mulai belajar, ikutilah petunjuk yang Bapak sampaikan dan silahkan kalian langsung praktekkan. Coba kalian duduk diam sebentar. Carilah posisi yang membuat kalian nyaman. Kemudian, tarik napas dalam-dalam secara perlahan. Tahan sebentar, lalu hembuskan kembali secara perlahan. Nah, kalian bisa lakukan sebanyak 3 kali. Silakan langsung dipraktekkan ya. Sadarilah napas yang masuk dan keluar, kemudian kalian amati keadaan tubuh kalian. Tenangkan pikiran sejenak. Setelah kalian selesai mempraktekannya sebanyak 3 kali, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Anak-anak, apakah kalian sudah selalu rukun dengan teman-teman kalian? Bapak sangat berharap kalian selalu rukun. Nah, bagaimana caranya agar selalu rukun? Mari kita cari tahu dengan membaca teks yang berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Silahkan kalian baca pada buku siswa tema 7, halaman 91 dan 92. Bapak ingin kalian membacakannya secara bergantian. Silakan yang ingin membaca paragraf 1, ketik angka 1 pada chat group. Yang ingin membaca paragraf 2, ketik angka 2. Demikian seterusnya sampai paragraf 4. Nanti Bapak yang akan memilih anak yang akan membacakan. Selanjutnya, kalian membacanya melalui pesan suara pada WA group. Sekarang silahkan pilih dulu paragraf yang akan dibaca. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Berbeda-beda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan teman kalian membacakan teks. Apakah kalian sudah memahami cara agar selalu rukun? Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan LKPM 1 yang akan Bapak kirimkan.
Kalian boleh menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan dengan menuliskannya pada buku, kemudian difoto. Atau kalian juga bisa membuat penjelasan lisan melalui rekaman suara dan hasilnya nanti dikirimkan langsung ke WA pribadi Bapak. Bapak berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Kata sulit dari teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. 1. Adat. Artinya, kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. 2. Unik, tersendiri atau tidak ada persamaan. 3. Toleransi. Sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, dan kepercayaan. 4. Persatuan, tidak terpecah dan bergabung. Nomor 2. Pokok pikiran paragraf 1. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Pokok pikiran paragraf 2. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Pokok pikiran paragraf 3. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pokok pikiran paragraf 4. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Nomor 3. Karena kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Anak-anak, apakah masih ada hal yang belum kalian pahami? Kalian nanti bisa menanyakan kembali kepada Bapak setelah pelajaran ini. Bagi yang belum selesai mengerjakan LKPM 1, Bapak masih berikan batas waktu sampai nanti jam 9 malam. Selanjutnya, silakan kalian mengisi lembar penilaian diri berikut ini melalui Google Form. Bapak berikan kalian waktu selama 10 menit untuk mengisinya. Anak-anak, kalian sudah mengisi lembar penilaian diri. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Agar kalian lebih memahami kedua gaya tersebut, silakan kalian menyimak dua video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang gaya magnet dan gaya gravitasi beserta manfaatnya? Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan LKPM 2 yang akan Bapak kirimkan. Kalian boleh menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan dengan menuliskannya pada buku, kemudian difoto. Atau membuat penjelasan lisan melalui rekaman suara. Hasilnya nanti dikirimkan langsung ke WA pribadi Bapak. Bapak berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Tugas 1.
Satu manfaat adalah untuk menarik benda-benda kecil seperti besi, kunci, sinet, dan jarum. 2. Daya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Tugas 2. 1. Manfaat gravitasi adalah peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. 2. Benda-benda di bumi. Anak-anak, apakah masih ada hal yang belum kalian pahami? Kalian nanti bisa menanyakan kembali kepada Bapak setelah pelajaran ini. Bagi yang belum selesai mengerjakan LKPM 2, Bapak masih berikan batas waktu sampai nanti jam 9 malam. Selanjutnya, marilah kita merefleksi kembali pembelajaran yang sudah dilakukan melalui Google Form berikut ini. Bapak akan berikan kalian waktu selama 10 menit untuk mengisinya. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Inengah Agus Wipayana dari SD nomor 2 Laga. Calon guru penggerak dari Kabupaten Badung, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi terkait perasaan dan pembelajaran yang saya dapatkan ketika pelaksanaan aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2. Pada awal perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengalami kesulitan dalam memetakan kebutuhan murid yang sangat beragam dan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid tersebut. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam memilih kompetensi sosial dan emosional yang akan saya latih kepada murid. Setelah berlatih dari berbagai sumber, berdiskusi dengan rekan-rekan CGP lainnya, dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat, saya berupaya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring dengan memanfaatkan grup WhatsApp. Hal ini karena pembelajaran belum bisa dilakukan secara tatap muka dan murid juga belum memiliki fasilitas untuk melakukan pembelajaran secara langsung melalui video conference. Pembelajaran yang dilakukan melalui WhatsApp membuat saya kesulitan dalam mengawasi murid agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, interaksi sosial dan emosional antara guru dan murid atau antara sesama murid menjadi kurang optimal. Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional tetap dapat diterapkan dengan menyesuaikan kondisi yang dihadapi di kelas saya. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
saya akan terus belajar dan berlatih agar mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dengan lebih baik. Selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan untuk bahan masukan ke depannya. Merevisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan sesuai kebutuhan pelajar murid, dan mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran jika sudah dimulai pembelajaran secara tatap muka. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.